Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rospita Simanora, biasa dipanggil Rospita. Saya lahir dari Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Slimapungga, Kelurahan Desa Longkotan, yang menjadi tempat kelahiran saya di Sumatera Utara. Saya lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 2000. Saat ini saya berdomisili di Kota Palu, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Selama studi, saya mengikuti beberapa pengalaman. Selain dari non-akademik, saya juga mengikuti beberapa organisasi yang mengajarkan saya untuk belajar proses di lingkungan bidang kampus. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa kegiatan non-akademik yang diberikan oleh pemerintah, yaitu di mana saya mengikuti program MBKM yang biasa kita sebut sebagai Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Dan selama studi itu, saya pernah ditempatkan di salah satu desa Kabupaten Sigi, bertempat di Sulawesi Tengah, yaitu seorang pengajar untuk memberikan ilmu untuk anak-anak di sekolah. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa kampus mengajar juga, yaitu pemberdayaan desa di salah satu desa Donggala yang bertempat di Sulawesi Tengah. Selesai kuliah, saya tidak lupa untuk meneruskan ilmu saya, mengembangkan ilmu saya melalui mengikuti kegiatan saat ini, yaitu bekerja sebagai seorang guru bimbel, yaitu seorang guru freelance di salah satu sekolah bimbel. Dan di situ saya mengajarkan bidang studi saya. Bidang studi saya yaitu lulusan dari Universitas Tadulako dengan jurusan S1 Sosiologi. Melalui ilmu-ilmu yang saya terima dari universitas selama kuliah, saya terapkan dan transformasikan melalui anak-anak. Melalui dari sini, untuk Yayasan Tangan Pengharapan ini, saya tetap terus belajar mengembangkan ilmu saya, terlebih pada bidang saya seorang guru ataupun pengajar, untuk ilmu saya pada anak-anak di sana nantinya. Menjadi guru bukan menjadi suatu paksaan, tetapi itu dari diri kita yang menjadi suatu panggilan. Itulah yang menjadi beberapa pengalaman yang saya terima selama saya berkuliah hingga saat ini. Terima kasih atas perkenalan diri saya. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, selamat pagi untuk adik-adik semuanya. Nah, sehari ini kita akan mempelajari materi mengenai sosiologi. Nah, sebelum kita masuk materi penjelasan sosiologi, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Mem Rospita Simanora, biasa dipanggil nama Korea Mem Rospita atau Mem RP. Nah, materinya adalah materi sosiologi. Nah, materi hari ini yaitu nilai sosial dalam beragam gejala sosial. Nah, selain dari sosiologi membahas mengenai masyarakat, fenomena, nah ternyata di sosiologi membahas mengenai beragam gejala sosial. Nah, ini adalah penjelasan apa pengertian dari gejala sosial, yaitu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, bagaimana mengenai dengan nilai sosial? Nah, yang kita ketahui bahwa nilai adalah konsepsi pemikiran yang dianggap baik dan buruk dan layak ditiru oleh orang lain. Nah, bagaimana dengan nilai sosialnya? Nah, nilai sosial itu adalah karakter perilaku ataupun si perilaku tersebut dapat dinilai apakah layak ditiru oleh orang lain. Begini ya anak-anak, apa itu sebenarnya pengertian nilai dan nilai sosial? Ternyata nilai ini adalah sesuatu yang baik yang kita layak tiru. Apakah nilai tersebut baik ataupun buruk,
yang dapat ditiru oleh orang lain, terlebih kita sendiri. Nah, selain dari pengertian nilai sosial, ternyata ada nih ciri ataupun karakter nilai sosial, ya. Yang pertama yaitu disebarkan melalui warga masyarakat, yang kedua melalui proses sosialisasi. Nah, dapat disebarkan melalui warga masyarakat. Yang kedua dihasilkan ataupun ditransformasikan nah, sosialisasi ke masyarakat. Yang ketiga, memiliki peraturan sosial. Yang keempat, nah, nilai sosialnya pasti berbeda-beda. Nilai sosialnya berbeda-beda. Yang kelima, nah, yang terakhir itu masing-masing memiliki nilai pengaruh. Nah, masing-masing memiliki nilai pengaruh. Oke, nah, ini adalah beberapa ciri dari nilai sosial, ya. Hasilnya dapat disebarkan melalui warga masyarakat. Nah, hasilnya itu berupa apa? Dapat mengarahkan masyarakat berpikir. Yang ketiga, sebagai alat solidaritas. Yang keempat, alat pengawas. Yang kelima, sebagai alat pendorong. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari nilai sosial. Nah, bisa kita lihat adik-adik. Nah, bisa menyumbangkan seperangkat alat. Maksudnya itu selain dari nilai, alat ini dapat digunakan untuk kebutuhan. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari nilai sosial. Nah, bisa kita lihat adik-adik. Nah, bisa menyumbangkan seperangkat alat. Maksudnya itu selain dari nilai, alat ini dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, dapat mengarahkan masyarakat berpikir. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa nilai itu adalah karakter dan perilaku. Nah, yang ketiga sebagai alat solidaritas. Yang keempat sebagai alat pengawas. Yang kelima alat pendorong. Nah, di sini ya jadi perlunya nilai sosial mengajarkan kita tentang nilai. Nah, selain dari fungsi dan nilai, ternyata sehari-hari kita sudah menggunakan nilai tersebut. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Ada beberapa 5 jenisnya dari nilai sosial. Yang pertama itu sebagai nilai material. Sesuatu
nilai material. Nah, arti dari pengertian nilai material beribadah. Nah, seperti apa? Ada sholat untuk bagi umat Islam, ada untuk ke gereja bagi umat Kristen, dan lain-lainnya. Segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani. Nah, selain dari rohani, ada lagi yang ketiga, nilai vital. Nah, nilai vital itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi tubuh jasmani. Bagi tubuh jasmani berupa aktivitas. Contohnya apa? Contohnya adalah berolahraga. Yang kedua adalah contohnya alat-alat ATK yang kita gunakan di sekolah. Nah, itu salah satu nilai vital. Yang selanjutnya yang paling spesifik yaitu alat kendaraan. Nah, ada contohnya olahraga. Yang selanjutnya ada ATK ya. Yang selanjutnya ada kendaraan. Nah, jadi si nilai vital berupa aktivitas. Oke. Nah, ada lagi nilai yang keempat, nilai contohnya itu adalah tamahan. Nah, kenapa contohnya tamahan? Karena nilai dominan itu adalah nilai banding yang dimana nilai itu pasti berbeda di kota dan di desa. Nah, tamahan yang ada di kota dan di desa itu pasti akan sangat berbeda. Nah, yang terakhir nilai mendarah daging. Nah, nilai ini sering kita gunakan sebagai alat sapaan. Kenapa dikatakan sapaan? Bahwa nilai yang mendarah daging ini adalah nilai yang tanpa melakukan proses, tanpa harus diajarin, tetapi sudah mendarah daging dan sudah diajarkan mulai sejak dini. Yang sehari-hari yang kita gunakan baik itu di luar lingkungan ataupun di sekolah. Nah, adik-adik, ini adalah mengenai penjelasan dari nilai sosial dalam gejala sosial. Nah, adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Jika sampai di sini sudah mengenai apa manfaat dari nilai sosial, nah adik-adik bisa membaca ataupun melihat dari buku. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh hubungi ibu ya. Nah, sampai di sini. Jika ada kata ataupun perkataan yang menjelaskan dari sini, terlebih dahulu Ibu memohon maaf. Terima kasih untuk adik-adik, anak-anak semuanya. Selamat pagi menjelang siang.